Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Keuangan Syariah. Di sini akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu membahas tentang cryptocurrency dan NFT dalam perspektif keuangan syariah. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Omar Faris Artabrizi, NRP 059, dan Rizky Setiawan, NRP 038. Untuk outline pembahasan yang akan kami lakukan adalah pendahuluan, ada tinjauan pustaka, analisis dan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk bab pertama pendahuluan berisi tentang sejarah cryptocurrency dan NFT dan juga tren perkembangan dari kripto dan NFT tersebut. Latar belakang dari cryptocurrency dan NFT. Untuk sejarahnya, pada era sekarang tuh makin banyak pertukaran mata uang, dan salah satu fenomena terbesarnya adalah mata uang digital yang sekarang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri cryptocurrency pertama yang menggunakan sistem ini antara lain adalah Bitcoin yang diciptakan oleh entitas yang pseudonymous atau diasumsikan menggunakan nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto. Terciptanya Bitcoin menjadi fenomena sampai ke seluruh dunia, sampai diikuti oleh ratusan pencipta mata uang digital lainnya. Sampai pada sekarang sudah ada 900 jenis mata uang cryptocurrency lainnya. Untuk tren perkembangannya bisa dilihat dari Google Trends bahwa minat cryptocurrency dan NFT mencuat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Bisa dilihat untuk garis biru adalah cryptocurrency, di mana sebelumnya mereka sudah pernah memiliki lonjakan pada 2018, tapi mereka tidak pernah mendapatkan tren minat sebanyak pada tahun 2020 ke atas. Untuk NFT sendiri, karena NFT bisa dibilang sebuah tren yang baru, jauh lebih baru daripada kripto, hampir tidak pernah memiliki atensi sedikit pun sebelum akhir tahun 2020. Nah, berikut adalah grafik kapitalisasi pasar dari kripto pada periode 5 tahun terakhir. Nah, pertumbuhan nilai cryptocurrency sangatlah signifikan. Hal ini berarti masyarakat itu sekarang sudah memiliki kepercayaan yang jauh lebih tinggi terhadap mata uang digital dibandingkan sebelumnya. Pesatnya perkembangan ini bisa dilihat juga dari negara Indonesia, di mana menurut data Bapepti pada Februari 2022, jumlah investor cryptocurrency di Indonesia mencapai 12,4 juta investor. Angka tersebut sudah melebihi jumlah investor domestik di pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia. Pada bab kedua akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka, akan membahas tentang skema cryptocurrency bekerja, platform tentang cryptocurrency dan NFT, perubahan demografi, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Baik cryptocurrency maupun NFT memiliki satu hal yang sama, yaitu mereka berdua didasari oleh teknologi yang bernama blockchain. Blok sendiri artinya memiliki kelompok dan chain artinya rantai. Dengan menggunakan resource komputer blok-blok yang ada terhubungkan akan memverifikasi semua transaksi yang terjadi. Teknologi ini memiliki sifat desentralisasi, yang berarti bahwa transaksi tidak terpusat hanya pada satu supervisor saja, melainkan ratusan bahkan ribuan sistem akan menjadi penjamin verifikasi oleh terjadinya sebuah transaksi. Jadi setiap investor tuh akan keep in check untuk investor-investor yang lainnya, dan seperti itu. Cryptocurrency sendiri menggunakan sistem blockchain adalah pada sektor financial atau keuangan, dan tren ini paling besar adalah pada cryptocurrency. Dengan keamanan kriptografi, mata uang ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil dan hampir tidak mungkin untuk dipalsukan ataupun dilakukan pembelanjaan ganda. Salah satu fitur yang paling menarik dari mata uang ini adalah tidak adanya intervensi regulasi pemerintah. Jadi pemilik mata uang ini tidak perlu mengikuti banyak regulasi dari pemerintah berkat teknologi blockchain. Untuk memiliki cryptocurrency, investor bisa melakukan pembelian atau pertukaran dalam platform cryptocurrency yang ada. Atau mereka bisa melakukan juga menggali atau melakukan menambang atau mining aset kripto melewati cara-cara yang ada. Sampai pada sekarang pun sudah banyak transaksi perdagangan barang yang mulai menggunakan kripto untuk membeli sebuah produk atau jasa. NFT sendiri atau yang dengan kepanjangannya non-fungible token adalah salah satu iterasi dari teknologi blockchain. NFT sendiri adalah aset digital yang unik, yang dimana aset tersebut memiliki nilai tersendiri, yang berarti dia tidak bisa diduplikat dan 100% tidak bisa ditiru oleh aset lainnya, meskipun sejenis. Biasanya teknologi dari NFT ini digunakan untuk mempresentasikan barang yang mudah diproduksi ulang atau diduplikat. Contohnya seperti foto, atau video, atau mungkin bukti kepemilikan atau sertifikasi suatu barang. Nah, blockchain di sini berperan sebagai perantara yang membuat aset NFT ini terverifikasi dan publik, di mana semua orang bisa membuktikan kepemilikan suatu barang, yang membuat teknologi NFT ini memudahkan untuk mereka menyimpan asetnya.
Nah, untuk platformnya sendiri, mengingat bahwa cryptocurrency itu meledak dan ditemukan pada era modern, untuk menemukan platform yang digunakan bagi investor yang ingin menginvestasikan uang mereka, itu tidak rumit dan sangatlah banyak. Berbeda dengan instrumen investasi tradisional seperti saham atau obligasi, di mana saat mereka pertama kali diperkenalkan, hanya bank dan sekuritas besar yang memungkinkan transaksi untuk dilakukan. Nah, untuk pada era modern sekarang ini, mulai banyak perusahaan teknologi rintisan atau startup yang memberikan tempat untuk membeli dan menjual mata uang digital. Contohnya untuk cryptocurrency, menurut coinmarketcap.com, di bawah ini adalah 20 tempat transaksi cryptocurrency dengan volume transaksi terbesar. 10 diantaranya adalah Binance, FTX, Coinbase Exchange, Kraken, Qcoin, Gate.io, QB Global, Bitfinex, Gemini, dan juga Bitstamp. Sedangkan untuk NFT, berikut mereka memiliki, setiap platform itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk membeli NFT dengan karakteristik yang berbeda, biasanya menggunakan platform yang berbeda. Contohnya seperti Lucky Block NFT, lalu ada Crypto.com, lalu ada Binance, di mana platform dagang NFT dengan fee yang lebih rendah. Lalu juga ada GameStop, yang di mana NFT itu bisa digunakan untuk blockchain gaming. Lalu ada juga DraftKings untuk membeli NFT yang khusus untuk olahraga, jadi kolektif olahraga. Ada juga Rarible, Wax yang merupakan pasar NFT yang menggunakan lebih dari 140.000 aset, dan juga Foundation yang biasanya digunakan untuk NFT yang memiliki semi eksklusif. Untuk kelebihan dari cryptocurrency sendiri, cryptocurrency itu akan membawa paradigma baru, yaitu desentralisasi untuk uang, yang berarti bank dan lembaga moneter yang merupakan perantara terpusat tidak diperlukan dalam pengawasan transaksinya. Hal ini memungkinkan bahwa dengan adanya sistem pertukaran uang yang bersifat desentralisasi, bisa mengeliminasi kemungkinan kegagalan dan krisis yang mungkin dibawa oleh bank besar seperti krisis finansial pada 2007. Proses transaksi keuangan dua pihak umumnya diperantarai oleh lumayan banyak pihak, yang bisa memakan banyak waktu dan juga memungkinkan terjadinya faktor human error. Nah, teknologi blockchain ini akan mempersingkat transaksi tersebut sehingga bisa lebih efisien. Di samping kelebihan-kelebihannya, cryptocurrency juga memiliki kekurangan. Meskipun mereka mengklaim sebagai bentuk transaksi anonim, kripto sebenarnya meninggalkan jejak yang dapat diuraikan oleh lembaga seperti Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau of Investigation atau FBI. Ini membuka kemungkinan pemerintah atau otoritas melacak transaksi keuangan warga biasa. Cryptocurrency dalam beberapa kasus menjadi alat populer dengan penjahat untuk kegiatan jahat seperti pencucian uang dan juga pembelian di dark web atau pembelian gelap. Dengan minimnya regulasi di pasar publik, kripto memiliki volatilitas yang sangat tinggi, harganya juga bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat, sehingga investor bisa kehilangan duitnya dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Baik, yang kemudian ada bab 3 yaitu oleh Rizky. Baik, kemudian ada bab 3 yang dimana terkait analisis dan diskusi. Bab ini akan menjelaskan terkait perspektif Islam mengenai cryptocurrency dan NFT, peluang dan risiko dari cryptocurrency dan NFT itu sendiri. Next. Terkait perspektif Islam mengenai cryptocurrency, kami mengambil studi kasus yaitu Elon Musk sebagai CEO dari Tesla dan beberapa startup yang lain telah dinobatkan menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi pergerakan pasar mata uang kripto atau cryptocurrency. Dengan mengunggah cuitan-cuitan tertentu secara berpola, Musk dapat mempengaruhi pergerakan saham mata uang kripto, dalam hal ini Bitcoin. Dan dapat dilihat dari grafik yang tertera dalam slide, ada beberapa peristiwa yang dimana cuitan dari Elon Musk dapat mempengaruhi pergerakan dari saham cryptocurrency itu sendiri, baik untuk berpengaruh dalam kenaikan maupun penurunan harga. Next. Kemudian selain Bitcoin itu sendiri, terdapat beberapa mata uang kripto yang dimana telah disebutkan sebelumnya seperti Litecoin, Dogecoin, dan Ethereum. Selain itu ada mata uang yang bernama Luna, yang dimana harga uang kripto Luna sendiri beberapa waktu belakangan ini tengah anjlok begitu drastis. Pada perdagangan kripto pada hari Kamis 11 Mei 2022 kemarin, harga Luna turun drastis hingga 96% ke level $0,074 Amerika Serikat per koinnya, sekitar 1.100 dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan pantauan pada situs Google Finance, dalam sebulan terakhir harga Luna Coin totalnya telah turun hampir 99%. Pada bulan Maret tahun 2022,
Luna Coin sempat mencatatkan harga tertinggi di angka 31,89 dolar Amerika Serikat per koinnya. Dan karena penurunan yang begitu hebat dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat, perdagangan Luna Coin pada tanggal 13 Mei tahun 2022 pukul 7.40 waktu Indonesia Barat diberhentikan untuk selamanya. Next. Kemudian perspektif mengenai cryptocurrency menurut beberapa pakar, yaitu IPB University, Dr. Irfan Syariah secara umum menerangkan bahwa cryptocurrency belum memenuhi syarat sebagai mata uang yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam. Uang kripto atau cryptocurrency dinilai sangat tidak stabil, sehingga terdapat kecenderungan unsur gharar atau ketidakpastian dan masyir atau spekulasi. Selain itu, uang kripto belum bisa masuk dalam bursa syariah karena syarat yang utama yang perlu disyaratkan yaitu memerlukan fisik barang, sedangkan uang kripto itu sendiri bersifat virtual atau tidak bisa dibuktikan secara fisik. Kemudian sejumlah pejabat negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjito turut memberikan komentar. Secara umum mereka menerangkan bahwasanya mata uang kripto belum bisa dijadikan alat pembayaran yang sah dan hingga saat ini hanya ada beberapa negara saja yang melegalkan terkait penggunaan mata uang digital tersebut. Kemudian selain dari pakar ekonomi syariah, kemudian pejabat negara, pakar-pakar peneliti ekonomi syariah juga turut memberikan komentar dan responnya di dalam tinjauan teoritisnya, yang dimana untuk beberapa highlight yang dapat di highlight poinnya yaitu pertama-tama eksistensi mata uang kripto sebagai mata uang digital dapat dianggap sah atau legal hanya setelah beberapa syarat dipenuhi, yaitu apabila diakui oleh negara. Dengan teknologi blockchain yang digunakan, memungkinkan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya. Namun, seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh AB sebelumnya, terdapat potensi penyalahgunaan. Next. Yang kedua yaitu terkait perspektif Islam mengenai non-fungible token atau NFT, yang dimana kami mengambil studi kasus yaitu fenomena Ghazali Everyday. Pada awal tahun baru Januari 2022 kemarin, dunia maya dihebohkan dengan seorang pemuda bernama Ghazali yang menjadi miliarder dari hasil penjualan non-fungible token atau NFT miliknya pada sebuah marketplace yang bernama OpenSea. Ghazali diketahui dapat memperoleh keuntungan miliaran tersebut dari hasil menjual NFT miliknya yang bermodalkan foto selfie. Dilansir dari akun OpenSea milik Ghazali sendiri, keuntungan yang diraup nampaknya berupa 277 koin Ethereum, yaitu salah satu koin kripto selain Bitcoin, Dogecoin, dan seterusnya, yang dimana jika dinilai dalam rupiah bernilai sekitar 13,3 miliar rupiah. Ghazali sendiri mengakui telah mendapatkan 1,7 miliar dari penjualan foto selfie-nya dari NFT, namun untuk pencairannya diketahui sampai saat ini hingga dapat 39 juta rupiah. Next. Terkait analisis kami, pakar ekonomi syariah dari Universitas Erlangga atau UNER, Dr. Imran Mawardi memberikan respon yaitu NFT boleh diperjualbelikan dan legal karena telah memenuhi beberapa prinsip syariah. NFT diperbolehkan untuk diperdagangkan selama aset-aset yang diperjualbelikan berupa foto, lukisan maupun karya seni lainnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti pornografi dan sejenisnya. Nilai jual NFT sendiri dapat diidentifikasi dan diketahui secara pasti di mana tercipta dengan adanya keunikan dalam suatu karya seni. Dalam konteks Ghazali, Ghazali sendiri memiliki keunikan yaitu berfoto selfie dengan pose yang selalu sama, namun memberikan keunikan tersendiri dengan membuat sedikit perbedaan pada setiap foto yang diunggahnya di dalam platform OpenSea. NFT dinilai dapat menjadi instrumen investasi di masa mendatang karena diperkirakan suatu karya seni kemungkinan akan mengalami kenaikan nilai beberapa tahun ke depan. Kemudian setelah Pekan Ekonomi Syariah memberikan responnya, kami juga meneliti terkait tinjauan teoritis dari peneliti-peneliti dalam bidang ekonomi syariah. Yang pertama, transaksi jual beli NFT telah memenuhi syarat kontrak antara pembeli dan penjual, di mana penjual dan pembeli telah memenuhi syarat prinsip syariah yang utama yaitu akad atau perjanjian meskipun hal tersebut dilakukan secara online atau tidak secara lisan. Yang kedua, NFT meskipun diedarkan secara digital dinilai sebagai barang yang memiliki wujud berupa foto, lukisan, maupun karya seni lainnya yang dimana aset-aset tersebut dikonversi menjadi arsip berbentuk digital.
yang dimana tidak seperti cryptocurrency sebelumnya yang tidak memiliki wujud. Yang terakhir, selama NFT tidak memperjualbelikan aset-aset yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti pornografi dan sejenisnya, mayoritas ulama dan beberapa pakar berpendapat bahwa perdagangan NFT adalah sah dan legal untuk diperjualbelikan. Next. Peluang dan risiko dari cryptocurrency dan fungible token. Secara umum, mata uang kripto atau cryptocurrency dinilai belum bisa diterima dan diakui oleh masyarakat secara global karena masih terlalu banyak risiko dibanding potensi manfaatnya di masa mendatang, seperti memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi, catatan peristiwa histori yang buruk, serta belum adanya regulasi yang jelas mengenai keamanan bagi penggunanya. Dikemukakan oleh Joseph A. Granfest, profesor di Sekolah Hukum Stanford University, mengenai perspektifnya bagi para pendukung yang melihat potensi melihatnya tanpa batas, sementara para kritikus dan pakar lainnya masih belum menemukan titik terang untuk mata uang kripto selain resiko yang akan dihadapi. Dalam perspektif keuangan syariah, selama mata uang kripto tidak memiliki wujud untuk diperjualbelikan, tidak seperti NFT yang diwujudkan dengan foto, lukisan, atau karya seni lainnya, selama itu pula uang kripto tidak akan dilegalkan untuk diperjualbelikan. Pun karena mengandung unsur gharar, ketidakpastian, dan masyar atau spekulasi yang sangat tinggi dan tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, mata uang kripto tidak bisa menjadi instrumen keuangan yang legal untuk bertransaksi maupun untuk berinvestasi di Indonesia. Next. Mengenai NFT, NFT menurut para pakar dalam negeri memiliki peluang yang sangat potensial untuk keberlanjutannya di masa mendatang. Pasalnya, menurut para pakar tersebut, NFT memiliki wujud tidak seperti mata uang kripto. Para pakar dan MUI menerangkan selama aset NFT yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, selama itu pula aset tersebut sah dan legal. Namun nyatanya menurut pakar-pakar di luar negeri memiliki pandangan yang tersendiri dari pakar yang ada di dalam negeri, yaitu melihat potensi masalah yang patut untuk diwaspadai ke depan. Terdapat masalah keamanan di mana seseorang tanpa nama menyebut dirinya Monsieur Person atau Mr. Nobody telah menemukan cara bagaimana memaksa creator untuk mengesahkan NFT tanpa mengetahui prosesnya. Beberapa pakar menilai bahwasannya terkait masalah hukum, terdapat potensi konflik mengenai token unik yang menjadi karakteristik unik dari sebuah aset digital NFT. Seorang lainnya mungkin untuk memiliki gambar, foto, atau karya seni lainnya dan masih tidak ada regulasi dan sistem khusus untuk tidak mengizinkan orang lain untuk memproduksi maupun menggunakan aset digital tersebut atas dasar kepemilikan hak cipta. Next. Kemudian bab yang terakhir terkait kesimpulan dan saran. Dari penjelasan yang kami jelaskan sebelumnya, beberapa poin dapat disimpulkan, yaitu mata uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain, di mana sistem mata uang ini terdesentralisasi dalam sebuah jaringan yang menghubungkan pengguna satu dengan yang lainnya tanpa kebutuhan pihak ketiga atau otoritas pusat seperti pemerintah atau institusi perbankan. Secara umum, mata uang kripto belum bisa diterima dan diakui oleh masyarakat global karena masih terlalu banyak resiko dibanding potensi manfaatnya di masa mendatang. Dalam perspektif keuangan syariah, selama mata uang kripto tidak memiliki wujud untuk diperjualbelikan dan karena masih mengandung unsur gharar, ketidakpastian dan masyar atau spekulasi yang sangat tinggi dan tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga selama itu pula belum bisa diperbolehkan untuk diperdagangkan secara sah di Indonesia. NFT adalah sebuah aset digital yang unik, di mana aset tersebut memiliki nilai tersendiri yang tidak bisa ditukar dengan aset lainnya meskipun sejenis. Biasanya teknologi dari non-fungible token ini digunakan untuk merepresentasikan barang yang mudah diproduksi ulang atau diduplikat seperti foto, video, dan bukti kepemilikan suatu hal. NFT memiliki pro dan kontra terkait peredarannya secara luas. Menurut pakar ekonomi syariah dari dalam negeri, mereka dapat melihat sisi potensial dari NFT tanpa memberikan kritik mengenai potensi masalah yang dapat dihadapi di masa mendatang. Berkaitan dengan keamanan maupun masalah legalitas kepemilikan, NFT masih cacat atau masih belum cukup matang untuk beredar dan dianggap resmi oleh khalayak di seluruh dunia menurut pakar dari luar negeri. Next. Kemudian untuk saran yang dapat kami berikan,
Ya, yang pertama yaitu mengetahui tren mata uang kripto dan NFT yang terus membumi di masyarakat Indonesia. Kami menyarankan untuk membaca maupun kripto dan NFT entusias untuk terus-menerus mengedukasi dirinya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan pro dan kontra yang masih terus melingkupi kedua instrumen keuangan ini. Untuk tinjauan literatur di masa mendatang, kami mengharapkan agar tinjauan pada literatur ini untuk diperbaharui dan terus diulas dengan bahasan dan referensi yang luas serta komprehensif agar dihasilkan wawasan yang dapat bermanfaat bagi membaca di masa yang akan datang. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 keuangan syariah mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.